Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji kita panjatkan pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali mengkaji hadis dasar Islam yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulumul Hikam. Insyaallah kita masih melanjutkan hadis ke-44 dari Jami'ul Ulumul Hikam mengenai siapakah yang menjadi mahram kita. Hadisnya kami bacakan. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah, yang namanya persusuan itu menyebabkan mahram, sebagaimana mahram karena wiladah karena nasab. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dari hadis ini sebenarnya satu hadis ini belum cukup untuk menjelaskan mahram, tapi lebih lengkapnya kita bahas dari ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Ayat 22 sampai 24 lalu digabungkan dengan hadis ini, nantinya kita akan tahu bahwa sebab mahram itu nanti ada 3. Nanti akan kita jelaskan rincian dari 3 tersebut. Nah, sekarang kita kembali ke ayat. Kita kembali ke ayat An-Nisa 22 sampai 24 ini. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Berarti mahram yang pertama siapa? Mahram yang pertama siapa? Nah, lihat kalimatnya di awal itu wala tankihu. Ini namanya kita bahas mahram karena nikah. Berarti ini yang diharamkan untuk dinikahi, atau istilahnya muharramatun bin nikah, ya, wanita-wanita yang haram dinikahi. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Yang pertama adalah siapa tadi? Wanita yang dinikahi oleh ayah. Siapa berarti ibu? Ibu apa namanya? Ibu tiri.
ibu tiri. Saya bahas ayat ini pelan-pelan. Manakah aba'ukum minan nisa, yang dinikahi oleh ayahmu. Ya, bisa jadi di sini ibu tiri atau ibu sendiri. Ibu kandung. Terus yang kedua, Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan bagi kalian ibu kalian. Nah, berarti kita bisa aja. Di ayat selanjutnya ini bisa. Nah, ibu kandung nomor 2. Terus wa banatukum, bin banat, anak perempuan kalian. Ingatnya karena nasab ini ya, karena nasab. Anak angkat gak masuk. Anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, yang keempat, saudara perempuan kalian. Jadi yang keempat, saudara perempuan. Saudara kenal gede nggak masuk, Bu? Saudara kandung, atau nanti saudara seayah, atau saudara seibu. Ya, ini bisa kandung, seayah atau seibu. Beda nanti saudara tiri, Bu. Saudara tiri beda. Ada perempuan nikah dengan laki-laki, perempuan ini punya anak, laki-laki ini juga punya anak dari pernikahan dulu. Anak bawaan kan itu namanya. Nah, anak bawaan gak masuk di sini. Ya, anak bawaan untuk sesama saudaranya tadi, sama saudaranya, berarti saudara tiri yang masuk, Bu. Kita bahas saudara perempuan kandung, seayah, seibu. Terus yang kelima, wa ammatukum, saudari ayah. Saudari dari saudara perempuan ya. Saudari ayah, kita sebut apa? Tante atau bibi? Iya, Bu. Ngerti enggak? Oh, suami. Terus yang keenam, wa khalatukum, saudari ibu. Kita sebut apa lagi, Bu? Sama ya, bibi. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan dari saudara laki. Nama lainnya apa, Bu? Hah? Anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Nomor 8, wa banatul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan. Saya sebut saudaranya ini ya, saudari. Kita sebut apa lagi? Apa, Bu? Sama ya, keponakan.
Terus yang kesembilan. Yang kesembilan. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Ibu yang menyusui kalian. Berarti ya Bang? Ibu susu. Nanti syaratnya ada. Saya sebutkan syaratnya gitu. Ibu susu syaratnya 2 Bu. Pertama, 5 kali susuan. Walaupun lewat botol. Yang kedua, yang disusui di bawah 2 tahun. Yang disusui di bawah 2 tahun. Kalau sudah besar nggak jadi mahal. Yang disusui di bawah 2 tahun. Berapa kali susuan? Berapa kali susuan? 5. Hadisnya yang 2 tahun ini, la radha illa makanan fil haulaini. Tidak ada persusuan dianggap kecuali pada umur 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun. Kemudian 5 kali persusuan tadi. 1 kali persusuan itu batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri asinya. Sampai kenyang, nah sore datang lagi 2, besok datang lagi 3, sampai 5. Jika sampai 5 berarti jadi anak persusuan. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian itu dihapus jadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Oke, terus berikutnya lagi yang masih mahram lagi. Wa akhwatukum minar radha'ah, saudara sepersusuan. Berarti ibu susunya 1, namun ibu susu ini menyusui anaknya sendiri. Dia juga menyusui anak tetangganya. Atau ada yang datang untuk minta susu sampai 5 kali tadi. Di bawah 2 tahun tadi. Ya, di bawah 2 tahun. Maka anak-anak yang disusui itu jadi apa? Saudara sepersusuan. Haram dinikahi. Kalau dia naksir sama saudara sepersusuannya nggak boleh nikah. Itu makanya pentingnya tahu siapa yang disusui Bu. Sembarangan nyusui. Oh, saya dulu Ustaz, pernah di desa ini saya nyusui 10 anak sekaligus, tapi saya lupa itu anak-anaknya siapa. Terus ini ada anak perempuan saya, ya mau nikah dengan 10, ada pokoknya di kampung itu dengan orang di situ. Saya khawatir kalau yang dinikahi itu 10 anaknya dulu itu. Solusinya apa? Cari anak kampung lain. Iya, karena syubhat Bu. Ini nggak jelas. Siapa tahu sudah nikah baru dibuktikan itu. Oh ini anak ini pernah datang ke ibu susunya tadi. Ketahuan, terus batal berarti nikahnya Bu. Kalau dinikahi. Makanya jangan sembarang kasih susu. Wahai ibu menyusui. Terus wa ummahatun nisaikum wa rabaikum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum, dan seterusnya. Dan berikutnya wa ummahatun nisaikum, ibu dari istri kalian. Siapa? Ibu dari istri. Siapa? Ibu mertua. Ibu mertua.
laki-laki dengan ibu mertua saya. Laki-laki dengan ibu mertuanya, maka dengan ibu mertuanya mahram. Oke, dengan ibu mertuanya apa? Mahram. Dia cerai dengan anak putrinya, terus lihat ibu mertuanya masih ayu, masih cantik, terus menikah dengan ibu mertuanya, haram. Haram dinikahi. Ya, terus yang ke-12. Robibah yang diasuh oleh kalian dari wanita di mana wanita tersebut kalian nikahi dan sudah disetubui. Perhatikan nomor 12 ini robibah, robibah. Ya, robibah itu gimana? Robibah, lihat robibah, robibah. Nah, usia ini ya. Lihat robibah, robibah. Ini ada janda, ya, dinikahi Pak Joko. Wah, kita ganti Pak Joko aja. Nanti bahaya nih. Terlalu sering bully para Joko sih Pak. Si A nikah dengan janda. Janda ini punya anak perempuan. Oke. Si A ini nikah dengan janda. Janda ini punya anak perempuan. Ingat dua syarat. 1, akad nikah terjadi. 2, sudah disetubui. Ya, syaratnya 2 ya, syaratnya 2. Syaratnya 2. A dengan janda ini akad nikah terjadi. Terus yang kedua, A dengan janda ini sudah disetubui. Maka anak perempuannya jadi robibah. Hah? Diulang lagi? Bisa hapus. Ini masih sederhana ya, ternyata ini sulit dipahami nanti. Harus berarti lebih rumit lagi biasanya. Apa ada teman? Sudah ya Ibu? Sudah? Sudah fokus? Enggak usah mikir jemuran atau mikir yang lain dulu. Hujan-hujan aja. A nikah dengan siapa? Janda. Janda bawa apa? Anak perempuan. Ya, dia bawa anak perempuan. Nah, ketika terpenuhi 2 syarat, ingat 2 syarat. 1, A dengan janda ini akad nikah terjadi. Terus yang kedua, A dengan janda ini ya sudah hubungan intim, disetubui. Maka antara A dengan anak perempuan yang dibawa janda tadi ini jadi mahram. Nasihatnya apa ini? Ya wes kanan kiri. Antara A dengan anak perempuan jadi apa? Mahram. Mahram berarti gimana? Seandainya dia cerai dengan janda, nggak boleh nikahi anak putrinya. Ya, seandainya cerai dengan janda ini, ya, maka tidak boleh nikahi anak putrinya. Dengan catatan apa tadi? Sudah terjadi akad nikah dan sudah disetubui. Soalnya dalam ayat dilanjutkan lagi itu, fa'ilam takunu dakhaltum bihi. Jika belum disetubui walaupun sudah nikah, fala junaha alaikum, maka tidak masalah untuk dinikahi lagi. Berarti kalau cuma terpenuhi 1 syarat, sudah nikah. Sudah nikah, tapi belum disetubui, malamnya langsung cerai. Sudah nikah,
paginya akad nikah, ijab kabul di masjid, Pak Lurah hadir, Pak RT hadir, semuanya hadir. Malamnya mau disetujui, langsung diceraikan. Belum dia apa-apain. Ya, kalau belum dia apa-apain, walaupun sudah akad nikah, maka ternyata tahun depan ketemu anak perempuan ini. Oke, dia boleh nikah dengan anak perempuan ini. Itu pun kalau ibunya mau. Ada cerita lagi itu. Wah, ajak kamu dengan saya aja cuma akad nikah doang dengan anak perempuan saya. Gitu. Siapa tahu ada. Ya, atau jandanya meninggal, iya kan? Nah, dapat anak perempuannya. Selama belum disetujui si janda tadi, maka boleh nikah dengan anak perempuannya. Sudah? Paham Robiga? Paham? Kita sebut apa berarti? Ini sebut apa? Anak tiri. Oke? Nah sekarang seandainya si A ini bawa anak laki, mana yang mahram? Anak laki dengan janda ini mahram nggak? Mahram nggak? Kenapa? Nomor satu tadi apa nomor satu? Nomor satu apa tadi? Istri dari bapak. Iya tak? Ibu tiri tak? Berarti antara anak laki dengan janda ini jadi mahram juga. Jelas? Oke. Tapi antara dua ini anak laki yang di bawah si A dan janda ini punya anak perempuan, bukan mahram. Ini masing-masing bapak sendiri. Bukan karena mereka nikah tadi. Sebelumnya sudah punya anak. Si A punya anak laki, si janda ini punya anak perempuan. Dua anak ini bagaimana? Bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Jadi bapak ibunya nikah, wah anak-anaknya nikah lagi. Berubah luarnya? Jam berapa itu? 12 ya? Boleh. 13. Wa halailu abnaikum alladhi min aslabikum. Istri anak kandung. Apa berarti? Istri anak kandung. Berarti apa? Menantu. Maka dengan bapak mertuanya, dengan menantunya jadi mahram. Nah, itu di ayat yang 22. Terus wa anta jama'u bainal ukhtaini. Masih lanjut. Dan diharapkan di kalian menggabungkan dua saudara perempuan ila maqad salam. Apa dua saudara perempuan berarti? Si A nikah dengan perempuan, terus perempuan ini punya saudara. Saudaranya si perempuan ini namanya apa? Ipar. Ipar berarti dia apa? Saudaranya istri. Maka antara dua anak perempuan tadi nggak boleh dinikahi bareng. Dua saudara tadi dinikahi bareng nggak boleh. Dia nikah dengan kakaknya, terus besok ini nikah lagi dengan adiknya, nggak boleh bareng. Ya, nggak boleh digabungkan bareng. Tapi kalau yang pertama itu meninggal atau cerai, dia boleh nikah dengan adiknya. Apa istilahnya? Nah itu. Terus wal musonatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kemudian yang keempat, yang ke-15 ya.
wanita yang bersuami. Apa maksudnya? Hah? Sudah punya suami istri orang. Wanita yang telah bersuami. Oke, pas ya 15 saya sebut di situ ya. Lihat, dia catatannya ini. Perhatikan nomor 14 dan 15. Perhatikan nomor 14 dan 15. Kita bagi mahram itu jadi dua. Ada namanya mahram mu'abbad, selamanya tidak boleh dinikahi. Ini urutan nomor 1 sampai 13. 1 sampai 13. Ya, terus ada yang kedua namanya mahram mu'akkad. Sementara itu yang nomor 14 dan 15. Ya sini. 14 15. Mahram apa? Mu'akkad, sementara. Tapi statusnya seperti wanita lain, hanya tidak boleh dinikahi. Ingat, ini wanita lain ini tetap. Jadi nggak boleh dua-duaan dengan ipar, nggak boleh dua-duaan dengan istri orang, nggak boleh. Maksudnya apa mu'akkad sementara? Nah, kalau dengan kakak perempuannya itu berpisah atau meninggal, maka boleh nikah dengan adik perempuannya, tadi ipar. Terus kalau kita yang bersuami, kalau tidak punya suami lagi, berarti boleh dinikahi. Nah, nomor 15. Namanya mahram mu'akkad. Mahram mu'akkad. Maka disebut di sini sifat ipar, saudara dari istri, dan juga wanita yang bersuami, juga anak dari janda tadi, Robibah tadi itu, anak dari janda di mana sudah menikah namun janda tersebut belum disetujui, maka sifat mahramnya sementara, yaitu mahram mu'akkad, namun tetap dalam bergaul dianggap seperti wanita lain. Sedangkan 13 lainnya masuk dalam mahram mu'abbad. Kalau mahram mu'abbad berarti selamanya tidak boleh dinikahi. Kayak mertua tadi, itu mahram selamanya. Berarti selamanya itu mahram dan tidak boleh dinikahi. Oke, tidak boleh dinikahi. Sudah 15 ini sudah paham, Bu? Sudah? Sudah jelas? Lihat lanjutan ayat. Ayatnya belum selesai. Kalimatnya penting ini, Bu. Kitaballahi alaikum. Itulah ketetapan Allah untuk kalian. Terus dikatakan, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian selain yang disebut tadi. Tadi kan 15, Bu. Oke, berarti selain yang 15, boleh dinikahi. Ya, selain yang 15 tadi itu, Bu, boleh dinikahi. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagi kalian yang selain dari itu. Untuk apa?
mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Anta batagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Berarti selain 15 ini bukan mahram. Selain 15 ini bukan mahram. Jelas Bu? Berarti mana yang kita belum sebut tapi dikira itu mahram? Nah, coba lihat. Keponakan mahram enggak? Keponakan mahram enggak? Itu istilah kita tuh ada keponakan 1 kali, 2 kali loh ada itu. Oh ini keponakan tapi dari jalur atas turun lagi gitu. Yang dimaksud mahramnya itu keponakan yang langsung. Berarti saya punya saudara, terus punya anak perempuan langsung. Bukan saya punya sepupu, terus sepupu ini punya anak, bukan. Kalau kita sebut itu keponakan 2 kali udah kayak gitu dong. Gua itu masih keponakan. Biasa kalau orang tua gitu, lu sudah apa itu masih keponakanmu. Enggak, itu bukan mahram, itu sudah keponakan, bukan karena dari sepupu, bukan langsung, bukan saudara langsung. Mana lagi yang belum disebut? Coba lihat. Sepupu masuk nggak di sini tadi? Coba cek 1 sampai 15. Ada sepupu? Ada sepupu? Sepupu itu gimana sepupu? Si A ini punya ayah. Ayah ini punya saudara dari si A ini, berarti paman. Paman ini punya anak. Nah, ini anak perempuan misalnya. Ini mahram bukan? Sepupu tak? Sepupu mahram bukan? Bukan mahram. Boleh nikah? Boleh. Kalau sepupu 2 kali 3 kali Bu. Saudaranya ayah, paman loh berarti dari si A. Pamannya punya anak perempuan, sepupu ya, sepupu. Maka si A dengan anak perempuan ini apa? Bukan mahram. Jelas? Boleh nikah tadi? Boleh. Ini kalau orang Indonesia ini mah, waduh nggak apa-apa itu. Itu masih saudaramu. Iya saudara betul, saudara sepupu. Tapi kalau pembahasan mahram bukan. Apa? Belum kita belum bahas tentang salaman. Belum. Bahas rinci dulu. Satu-satu biar nanti nggak kaget dulu. Jadi kalau mahram dulu mana bukan ya? Sudah jelas? Oke. Tadi ada ipar. Si A ini dia punya istri. Istri ini punya saudara perempuan. Ini saudari. Berarti ini ipar ya. Mahram bukan? Mahram sementara ya. Wanita lain ini. Nah terus ipar punya suami. Kalau lain saudaranya ya, ini saudaranya, siapa saudaranya ini, laki-laki. Maaf, atau ada saudara laki-lakinya lagi, ini ada saudara laki-laki. Saudaranya ini punya istri. Berarti seberapa itu? Istrinya dari si A, istrinya ipar. Mahram bukan? Mahram bukan? Bukan. Seandainya terjadi perceraian, ya ini bukan mahram. Ya, pokoknya yang tidak disebutkan dari 15 tadi itu masuk bukan mahram. Mahram cuma 15 saja. Dan ingat pembahasan mahram itu beda dengan pembahasan yang lain, beda dengan pembahasan waris. Itu beda. Beda dengan pembahasan wali nikah. Beda lagi.
Saya contohkan di sini. Jadi kita sebut sepupu itu bukan mahram, tapi dari bagian waris sepupu itu bisa dapat waris. Lihat. Sepupu tadi ya. Yang ini sepupu yang ini. Si A ini meninggal. Si A ini punya ayah, ayahnya nggak ada. Ayah ini punya saudara, anak nggak ada, saudara-saudara nggak ada. Ayah ini punya saudara, paman tadi ya. Paman ini punya anak laki. Berarti panggil apa tadi? Sepupu. Ya tak? Jika paman nggak ada, yang ada ini anak lakinya, anak laki yang dapat waris. Maka pembahasan mahram jangan disamakan dengan pembahasan waris. Itu berbeda, itu ibu. Pembahasannya sendiri. Jadi bahas apa? Nanti rinciannya sendiri. Nanti bahas mahram, rinciannya sendiri. Karena ayatnya berbeda. Ayat mahram An-Nisa 224, ayat waris An-Nisa 1112, 176. Udah beda itu. Sudah ibu? Udah? Sekarang lihat di bawahnya lagi. Ini penjelasan rincinya. Rincinya artinya pembahasan rumit. Ya, pembahasan rumitnya ini ibu. Kalau mau disederhanakan, mahram di atas totalnya ada 14 sebenarnya. Nomor 1 dan 2 bisa dianggap 1. Apa tadi nomor 1? Ibu tiri. Nomor 2 ibu kandung. Jadikan ibu saja. Dari 14 ini kita katakan ada 7 mahram karena nasab. Karena garis keturunan mahramnya ada 7. Terus ada 2 mahram karena persusuan. Tadi seperti yang sudah disebut, ada ibu susu, ada saudara susu. Ada 4 mahram karena musyawarah. Ada 4 mahram karena kekeluargaan. Yaitu karena pernikahan. Jadi kayak kita sebut ada mertua, ada menantu, itu kan karena pernikahan. Terus ada 1 mahram sementara karena berkumpulnya 2 wanita. Maka wanita-wanita di atas tidak boleh melakukan akad dengan mereka. Sekarang dirinci. Mahram selamanya mahram mu'abbad ada 3. Yang pertama karena nasab. Yang kedua karena musyawarah, kekeluargaan karena pernikahan. Yang ketiga karena persusuan. Kita rinci satu-satu. Ingat ini dipandang dari sisi laki-laki, dari sisi saya ini. Ya. Yang pertama mahram mu'abbad karena nasab. Ingat nasab itu garis keturunan. Bukan karena pernikahan, Bu. 1 ibu. Ada 2 tadi ya. Entah ibu tiri atau ibu kandung. 2 anak perempuan. Yang tidak masuk apa, Bu? Anak tiri. Terus yang ketiga saudara perempuan. Tadi saudara perempuan apa saja, Bu? Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Yang keempat, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Tadi sudah ya. Yang kelima, anak perempuan dari saudara perempuan, keponakan. Yang keenam, saudara perempuan dari ayah, bibi. Yang ketujuh, saudara perempuan dari ibu, bibi berarti. Yang kedelapan, mahram karena musyawarah. Oh, ini berarti ini jangan dikasih nomor, Bu. Nomor 8 jangan dikasih nomor, dikasih bold hitam. Nah, rinciannya mahram karena musyawarah pernikahan 1, istri dari ayah. Apa tadi istri dari ayah? Ibu tiri. Yang kedua, istri dari anak laki-laki. Istri dari anak laki-laki. Menantu.
Terus yang ke-11, jadi berapa? 3 ya? 3. Ibu dari istri. Apa? Mertua. Yang keempat, anak perempuan dari istri. Tahu nggak anak perempuan dari istri? Tadi kan Robiba, ya, Robiba, anak tiri. Terus sekarang rincian mahram karena persusuan, Bu. 1, ibu persusuan, ibu susu. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Yang tadi sama-sama menyusui dari satu ibu susu. Yang ketiga, anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Ini karena menggambarkan hadis yang kita bahas, Bu. Yang namanya mahram karena persusuan sama seperti mahram karena nasab. Anak perempuan dari saudara laki-laki sepersusuan. Nih ya, ini si A ini punya saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan ini punya anak perempuan. Dia panggil apa? Keponakanku, iya kan? Iya kan? Itu namanya keponakan persusuan, mahram. Yang keempat, hampir sama dengan yang ketiga, anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Saya punya saudara sepersusuan tapi perempuan. Terus punya anak perempuan. Jadi saya panggil apa? Keponakan juga, sama dengan yang nomor 3. Terus nomor 5, saudara perempuan dari ayah sepersusuan. Apa maksudnya, Bu? Ini ada ibu susu. Ibu susu punya suami, dipanggil apa? Ini si A ini punya ibu susu punya suami, dipanggil apa? Ayah susu. Susu itu gak ada, Bu, kalau gak ada ayahnya, Bu. Gak mungkin ada. Betul gak? Gak mungkin ada susu, Bu. Pasti harus ada ayahnya situ. Ayah susu ini punya saudara perempuan, dipanggil apa? Dipanggil apa? Bibi persusuan, mahram. Terus satu lagi yang ke-6, saudara perempuan dari ibu sepersusuan. Bibi itu kan ini ibu susu punya saudara perempuan, kita panggil apa? Bibi. Itu jadi ke atas itu pengaruh, Bu. Sama juga, ibu susu ini punya ibu lagi di atas, dipanggil apa? Nenek susu. Neneknya juga masuk. Dia gak mungkin anaknya ada dari atas kok. Terus yang ke-7, setiap perempuan yang menyusui pada istri, maka si suami jadi bapak bagi anak perempuan yang disusui tadi. Ya tadi bapak susu. Begitu pula yang menyusui dari istri anak. Apa maksudnya? Karena menjadi anak perempuan dari anak laki-laki persusuan. Maksudnya apa? Hah? Apa, Bu? Ini yang disusui punya istri, kalau laki-laki kan, punya istri, punya anak. Apa panggilnya? Cucu. Wahai cucuku, itu kan. Saya nyusui buku dulu, nah itu. Saya nyusui bapakku dulu, cucu berarti cucu persusuan, mahram. Itu yang masuk dalam hadis ini, Bu. Yang namanya persusuan itu mahramnya sama seperti mahram pada nasab. Karena nasab itu ada istilahnya bibi, maka ada bibi susu, ada juga tadi apa? Cucu susu, cucu persusuan, ada ayah persusuan itu. Sekarang mahramnya karena pernikahan dan persusuan sekaligus. Oh, ini bingung nih yang ini. Bingung ini jelasnya.
Satu, ibu persusuan dari istri. Paham Bu? Yang disusui siapa? Hah? Istri. Saya punya istri saya punya ibu susu. Saya panggil apa? Mertuaku. Mertua susu, iya kan? Iya kan? Saya punya istri saya pernah nyusui dari ibu susu. Ibu mertua ini panggil apa? Mantuku. Iya kan? Saya panggil apa? Mertua susu, ya kan? Mertuaku. Nah, yang kedua, anak perempuan persusuan dari istri yang janda yang dinikahi dan sudah disetubui. Robibah persusuan. Apa mau naik ibu? Uang yang kena susu ini Bu ya. Kemana-mana cabangnya itu. Apa itu? Paham nggak Bu? Hah? Anak perempuan persusuan. Baik, ini ada anak perempuan persusuan. Berarti si A ini, ya si A ini punya anak susu. Jadi susu ya, punya anak susu. Anak persusuan dari istri yang janda. Bentar. Gimana itu tentunya Bu? Siapa yang nyusui kalau gitu? Itu problemnya. Siapa yang nyusui? Gimana Bu? Siapa yang nyusui? Hah? Yang nyusui siapa? Yang disusui siapa? Anak perempuan. Ini ada anak perempuan disusui. Ibu susunya nyusui anak perempuan ini. Oke. Terus ibu susunya ini janda. Ibu susu ini jadi janda. Oke. Dia janda. Terus janda ini nikah dengan si A. Dia kan? Si A ini nikah dengan janda. Janda ini pernah nyusui. Dia kan? Betul nggak? Si A ini nikah dengan janda. Janda ini pernah nyusui anak perempuan ini. Bukan anaknya langsung, namun anak karena persusuan. Nah, anak perempuan persusuan. Gitu kan? Nah, si A ini panggilnya apa? Hah? Panggil apa? Dia panggil Robibah. Anak tiri. Tapi karena persusuan. Kalau misalnya anak perempuan ini diadopsi ibu ini, ibu ini menyusui anak perempuan ini, jadi mahram. Bapak susu berarti iya. Tapi kalau dia nikah dengan kan susunya ini, kan bisa jadi ini kan dari laki-laki yang sebelumnya Bu. Iya dari bapak susu. Bapak susu. Tapi kalau ini kan susunya dari mana? Suaminya mana? Ayahnya ini kan dari suaminya ini kan. Tapi kan dia nikah lagi. Berarti sudah janda ini Bu. Gitu. Terus yang ketiga, istrinya bapak susu. Oke, di mana bapak susunya punya 2 istri. Kira gimana yang berarti bapak susunya itu? Dia menyusui pada salah satu istrinya. Itu namanya ibu tiri persusuan. Istrinya punya bapak susu. Ini bapak susu dulu, ini bapak susu. Terus punya istri berapa?
istri 2. Terus di mana ia menyusui pada salah satu istrinya. Nah, ini datang ke sini. Ini anak susu saya ya tak? Oke. Dia panggil ini istri yang lain itu apa? Ibu tiri bersusuan mahram. Kenapa? Susunya dari bapak ini. Susunya dari bapak ini. Itu gampangnya itu. Terus yang keempat, istri dari anak laki-laki persusuan. Nah, ini mudah ya. Jadi ini bisa tuh punya anak laki-laki tapi disusui. Nah, punya anak laki-laki disusui. Anak laki ini punya istri, ibu susu panggil apa? Menantu. Nah, yang keempat itu selesai. Lama nih, yang itu lama. Sekarang mahram sementara atau mahram muakkad. Pelajarannya di sini ibu sekalian, jangan mudah kasih susu bu. Akhirnya bercabang kemana-mana itu mahramnya itu bu. Itu loh mahramnya cabang banyak itu. Coba jadikan itu mahram karena persusuan ada berapa berarti totalnya? Karena persusuan ditambah dengan pernikahan tadi 4 terakhir. Tambah 7 ya lah. 11 bu. Coba lihat 11. Ada 11 pihak yang kena mahram semua bu. 4 tambah 7 11 bu. Cuma gara-gara persusuan. Itu ya, ingat akibatnya itu bu. Jadi kalau kasih susu ke orang timbang-timbang, oh ini nanti semua jadi kena ini. Itu. Nah, dia bukan asih sama, berkasih sama. Itu efeknya. Terus kecuali kalau cuma disusui 1 kali aman, bukan 5 kali, iya tak? Kalau nggak sampai 5 kali aman. Jadi kalau sampai 5 kali jadi anak susu. Terus yang terakhir, mahram sementara atau mahram muakkad. Satu, menikah dengan 2 saudara perempuan sekaligus. Tadi nggak boleh ya. Menikah dengan ipar itu tidak boleh kecuali sudah bercerai dengan istri yang jadi saudaranya atau saudaranya sudah meninggal. Yang kedua, menikah dengan seorang wanita dan bibinya sekaligus juga tidak boleh. Bibinya si perempuan. Jadi ini ada istri, ya. Istri ini punya bibi. Istri ini punya bibi. Bibi berarti apa? Entah saudaranya ayahnya atau saudara ibunya, nggak boleh sekaligus. Nah, penjelasan pada macam ini diambil dari Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i. Nah, sekarang saya tambahkan beberapa akibat hukum dari mahram ini, Bu. Akibat hukum dari mahram. Walaupun di awal saya sudah sebutkan, tapi ini tambahannya. Saya ambil dari Al-Mawsu'ah Fiqh. Jadi catat beberapa hukum terkait mahram. Beberapa hukum terkait mahram. Satu, melihat mahram dibolehkan kalau dalam mazhab Syafi'i kemarin saya sebut ya, kecuali antara pusar dan lutut. Kecuali antara pusar dan lutut. Ya, kecuali antara pusar dan lutut.
syarat aman dari fitnah, aman dari godaan. Maka kalau misalnya ada mahram ibu datang, ibu maaf lagi menyusui. Kalau ibu khawatir itu yang datang ini walaupun mahram, tapi dia biasanya matanya itu gimana gitu. Kalau datang nih dia biasanya kayak gini ini orangnya. Nah, ibu tutup. Walaupun tadi kita bilang auratnya antara pusar dan lutut. Ibu pakai jilbab kayak, tapi nggak nyusui depan dia gitu misalnya kalau ada ibu menyusui. Gitu. Terus yang kedua, tentang masalah menyentuh mahram masih dibolehkan selama aman dari godaan. Ingat Bu, mahram itu bukan pembahasannya muslim kafir Bu. Ya, mahram itu bukan pembahasannya muslim dan kafir. Seandainya ada mahram yang beda keyakinan juga, itu masih mahram. Jadi bukan berarti kalau dia itu murtad atau beda agama, jadi mahramnya berubah, bukan. Mahram itu bukan pembahasannya, tidak disyaratkan oleh para pakar fikih. Dalam mahram itu tidak disyaratkan muslim. Ya, tidak disyaratkan muslim. Terus yang ketiga, mahram boleh memandikan jenazah yang lawan jenis. Walaupun sebagian ulama itu katakan suami istri lebih bagus daripada mahram. Karena suami istri auratnya tanpa batas. Kalau dengan mahram auratnya antara pusar dan lutut, beda. Terus yang keempat bagaimana Bu? Yang keempat, ini tentang safar tanpa mahram. Safar tanpa mahram dirinci jadi dua. Satu, safar tanpa mahram bukan untuk urusan yang wajib. Safar tanpa mahram bukan untuk urusan yang wajib. Kata Imam Nawawi, seperti ini tidak dibolehkan. Ya, dia bukan untuk urusan yang wajib, berdagang, jalan-jalan, ya. Termasuk juga umroh yang kedua, ketiga, haji yang kedua, ketiga, itu kan bukan wajib. Maka harus dengan mahram. Terus yang prinsip yang kedua, safar tanpa mahram untuk urusan yang wajib, seperti haji. Seperti haji. Maka haji tetap ditunaikan selama ada rombongan yang memberikan rasa aman. Selama ada rombongan yang memberikan rasa aman. Dan jelas itu Bu, berarti hanya boleh untuk urusannya wajib. Kalau itu tadi menurut ulama Syafi'iyah masih boleh. Karena dia prioritaskan yang wajibnya di sini. Yang berikutnya lagi, menyentuh yang bukan mahram. Poin berapa itu Bu? 5 kan? 5. Menyentuh yang bukan mahram tidak membatalkan wudu. Menyentuh yang mahram ya, bukan mahram ya.
menyentuh yang mahram tidak membatalkan wudu. Dengan saudara laki-laki, ibu dengan saudara laki-laki, ibu dengan paman, ibu dengan suami. Nah, ibu dengan suami bukan mahram. Kalau pakai pendapat mazhab Syafi'i batal. Kok bisa? Apa bedanya? Kok dengan mahram tidak batal, terus dengan suami kok bisa batal kalau dalam mazhab Syafi'i? Dikarenakan kalau dengan suami itu pakai nafsu, kalau dengan mahram enggak. Itu bedanya. Beda, Bu. Terus yang terakhir tentang masalah nikah. 6 ya. Nikah dengan yang masih hubungan mahram nikahnya tidak sah dan batal. Nikahnya tidak sah dan batal. Contoh tadi kita bahas saudara-saudara sepersusuan, Bu. Kalau dia nikah dengan saudara sepersusuan, terbukti itu satu susu, Bu. 5 kali susuan, dulu usianya di bawah 2 tahun, ya, terbukti itu, Bu, batal itu nikah. Ya, pernikahannya jadi batal. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasan kita, ibu-ibu sekalian. Selesai. Ustaz, tadi yang masalah yang sesuatu kan harus 5 kali. Ya. Kalau yang pakai botol gimana? Apa juga harus 5 botol atau? Sampai kenyang 5 kali, maka jadi anak susu. Berarti nggak terbatas 5 botol habis gitu nggak? Ya, sama botol 1 kali minum 5, ada 1 botol kan? Berarti nanti sore dia minum lagi 2, besok pagi lagi 3, sampai 5. Sampai kenyang, sampai puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang ini kan banyak banget tuh fenomena bank susu lah, sedekah susu lah, bahkan ada ibu-ibu yang obral susu. Maksudnya dia pernah memoto susu yang sudah dibekukannya di freezer, lalu dia taruh di IG, siapa yang mau susu. Jadi ini gimana kita menghitung mahramnya? Aman, dia kasih tapi anaknya beda-beda, dan itu satu kali saja. Nggak boleh sampai 5 kali. Untuk mendeteksinya itu kita harus gimana? Kalau Intinya pokoknya dianggap sampai puas. jadi kalau ada ibu satu botol itu dianggap puas, ya sudah, itu dianggap 1 kali hitungan sampai 5 kali. Jadi kalau ada ibu yang minta 5 botol tuh nanti anaknya akan jadi harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya ya. Makasih banyak. Boleh kasih konsekuensinya, ibu sudah tahu tadi penjelasannya, panjang lebar itu tadi ya. Sampai 11 orang kena loh itu. Ya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahram sementara atau mahar itu yang balasan nomor 1 menikah dengan 2 saudara sekaligus. Misalnya ada 2 saudara kakak adik laki-laki, terus ada 2 saudara adik perempuan, yang besar menikah dengan yang besar. Boleh. Yang kecil menikah dengan yang kecil. Boleh, tidak masalah. Oh, tidak masalah. Tidak masalah. Terima kasih ya. Iya. Yang tidak boleh itu jika ada 1 laki-laki nikah sekaligus dengan 2 perempuan. Dia nikah dengan 2 perempuan, 1 laki-laki, Bu. 1 laki-laki nikah dengan 2 perempuan sekaligus. Kakak berani silang tadi gitu ya, nggak masalah. Ya belum tentu juga punya anak kembar. Ya. Terus berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ini terkait dengan safar tanpa mahram tadi.
Iya. Apakah ada ketentuan syafar itu ada minimal kilometer, menginap atau apa? Karena kan ada beberapa yang mungkin ibu-ibu kayak kerja di luar kota, jadi kayak LDR gitu loh. Itu bagaimana strategi? Kalau untuk jarak disebut safar, keluar dari rumah ibu atau jarak dari tempat ibu menuju ke tempat tujuan minimal 84 km asalkan sudah keluar dari batas kota. Tapi hitungannya dari rumah, ya, dihitungnya dari tempat ibu keluar menuju tempat tujuan minimal berapa? 84 km. Marhalatain atau 16 parsah istilahnya. Terus kalau sudah mencapai itu maka harus ditemani oleh mahram. Itu sudah hukum itu. Kalau LDR, ya pokoknya hukumnya kayak gini. Pergi aja bu, gak usah nanya saya. Jawaban saya tidak berubah. Karena saya bilang berubah kali. Dan jawaban saya kayak begini, saklek banget. Makanya kalau sudah tahu saya jawab kayak gini, gak usah nanya saya. Pasti saya bilang gak boleh. Ya, silakan. Maaf Pak Ustaz, saya penasaran. Karena begini, kebetulan saya dari Pekanbaru, punya rumah juga di Jogja. Jadi Wirawiri Pekanbaru Jogja. Ya. Pertanyaan saya mirip sih, hanya saja ridho suami. Dari sini mengurus anak saya di Pekanbaru, beliau kadang-kadang ikut, kadang-kadang tinggal, tapi ridho. Apakah itu termasuk melanggar aturan juga kah? Di namanya saja ditemani mahram, berarti bukan ridhonya bu, berangkat bareng. Terus dia pulang, nanti ibu mau ke Pekanbaru, bareng lagi gitu. Itu. Masalahnya suami tidak bisa ikut Pak, karena juga ada pekerjaan Pekanbaru seperti itu. Tapi beliau ridho saya berangkat ke Jogja mengurus anak. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya, kayak gitu aja. Aman-aman aja deh. Sepasang suami istri yang diberi tumpangan tinggal oleh seorang wanita yang sudah berumur tapi belum nikah, dan si wanita tersebut sering meminta si suami ini membantu kegiatannya dan sering pergi berdua. Wow. Ayo ibu, mau nunggu sudah berumur. Sedangkan si istri mengizinkannya. Hal ini bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya? Ya istrinya temani lah. Jangan kasih suaminya pergi dengan walaupun simbas-simbas sendiri, ya, tetap ditemani. Sedangkan si istri mengizinkannya. Ini bagaimana hukumnya dan bagaimana sebaiknya sikap kita atau cara kita menyampaikan ke beliau untuk menjaga dari fitnah, ya Ustaz. Waduh, wanita itu fitnah luar biasa bu, bahaya. Walaupun sudah dewasa akhir bu, sudah dewasa akhir. Itu istilah baru. Ya. Jadi ibu masih terlihat muda, bilang aja dewasa akhir. Kan ada dewasa awal, ada dewasa lanjut, ada dewasa akhir. Itu bahasa di penelitian. Apabila dulu sudah pernah mendonorkan ASI, tadi yang ASI tadi itu ya, tapi belum tahu hukum ini dan jumlahnya juga belum pasti 5 kali, bagaimana hukumnya? Ini pengaruh ke masalah apa? Mahram kan? Mahram ini pengaruh ke masalah apa? Nikah. Nah, jadi kalau tidak ada kaitannya dengan nikah, apa aja? Oh, saya pernah kasih di kampung ini misalnya, kayak tadi saya cerita itu ya. Oh, ternyata anak ibu misalnya, anak ibu ada perempuan, ya, jodohnya bukan di situ, jodohnya tempat lain. Ada orang di selatan sini, oh dia nikah sama orang Semarang, ya sudah selesai, aman. Ya, jadi masalah urusan kita ya. Makanya kalau ini sudah berkaitan dengan nikah, dari itu ini di mana ya? Oh, situ pernah katanya keluarganya tinggal di situ. Nah, dicek lagi berarti. Gitu. Itu kaitannya dengan itu saja. Namun ingat bu ya, yang tadi urusan persusuan itu tidak punya pengaruh ke masalah warisan. Ini cuma untuk urusan apa? Mahram. Paham urusan mahram bu? Nah, bahkan tidak bawa ke masalah lain. Contoh, itu tidak wajib dinafkahi. Anak susu minta nafkah, oh nggak bisa. Warisan, dia minta warisan lagi. Ini ada apa? Cuma dikasih susu saja kok bisa jadi warisan? Nggak bisa. Kita cuma pengaruh ke masalah
pernikahan saja. Jadi kaitannya dengan mahram seperti kita. Gitu Bu. Ada lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini tadi sebetulnya yang sudah dijelaskan Ustaz itu sudah saya pahami. Cuman ada adik ipar saya itu agak ngeyel, bukan maksudnya saya mau minta keterangan yang jelas sama Ustaz. Karena beliau itu menyusui keponakannya. Tapi keponakannya ini hanya satu yang disusui, sementara dia masih ada saudara lagi 3. Apakah saudara yang 3 lagi itu terus otomatis juga menjadi mahram juga, sama seperti saudaranya yang satu tadi yang disusui sama adik ipar saya? Coba kita cek. Ini kan ada anak susu. Ini ibu susunya ya. Terus yang tanyakan mana Bu? Anak susunya itu punya saudara lagi 3. Oh, anak susu ini? Iya, saudara kandungnya 3. Dia punya saudara-saudara lagi nggak? Ini ada anak lagi, ya tak? Ya, itu kakak itu anak pertama yang disusuin, jadi dia punya adik 3. Oke. Yang mana yang mana Bu? Yang 3 adiknya itu apakah juga otomatis menjadi mahram? Yang disusui kan cuma satu tuh. Iya, susunya cuma 1. Berarti mahram cuma ini saja. Oh, cuma 1 ada yang disusui. Iya. Yang 3 enggak ya? Enggak. Oh iya. Karena dia nggak panggil yang lainnya anak susu juga. Sejak kapan panggil dia anak susu? Enggak kan? Enggak. Ya, paling itu Ustaz. Iya. Ya, ada lagi? Ada lagi Bu? Ini. Ini Bu, mau Bu? Kenapa Allah rinci tadi? Ya berarti ada orang yang boleh dinikahi dan ada yang tidak boleh dinikahi. Kalau kan ada 3 sebab mahram itu ada 3 sebab. Sebab pertama karena nasab. Sebab yang kedua karena pernikahan. Sebab yang ketiga karena persusuan. Iya, itu efek lain. Itu efek lain tuh. Di samping itu, di antara hikmahnya itu gini. Yang namanya istri itu suatu waktu bisa bercerai. Ya. Sedangkan kalau dengan mahram itu hubungan yang harus dijaga terus. Karena ada istilahnya silaturahim. Ya. Karena ada istilahnya silaturahim. Kalau ada silaturahim, kok dengan yang ini kok putus hubungan, itu nggak boleh Bu. Maka dengan mahram itu nggak boleh ada putus hubungan. Sejahat-jahatnya saudara atau sesama saudara itu hubungan gak baik, tetap itu punya hubungan darah. Meskipun dari sepersuan mungkin agak jauh, dia agak lemah dibandingkan dengan nasab. Yang paling kuat nasab, setelah itu pernikahan, baru persusuan. Tapi hikmahnya adalah kenapa kok ada istilah mahram di sini Ibu? Soalnya kalau ini bahas dalam masalah pernikahan, seandainya nikah dengan yang sesama mahram Bu, kan sesama mahram bisa putus nantinya karena istri bisa putus hubungan. Dan itu nggak boleh Bu. Dan sebenarnya dalam kitab fikih seperti itu. Itu hikmah kenapa tidak nikah dengan yang mahram. Karena kita tidak boleh memutus hubungan dengan mahram. Dan pelajaran tadi itu Bu tentang mahram itu menunjukkan ya, yang masih punya hubungan mahram jaga hubungan baik-baik. Jangan sampai cekcok, jangan sampai bertengkar. Ya, jangan sampai saling diamkan. Silaturahim itu lebih dekat Bu untuk sesama mahram Bu. Ya, untuk sesama mahram, bukan orang jauh. Silaturahim itu paling dekat adalah untuk sesama mahram, bukan dengan orang jauh. Baik, ada lagi? Cukup? Yang bisa kita.
umroh tanpa suami bareng-bareng teman bagaimana Ustaz? Umroh tadi dibagi dua berarti ya, yang wajib atau bukan pilihan. Bu, saya itu jelaskan sederhana aja Bu. Kenapa kok ini dengan suami atau dengan mahram Bu? Biar ibu gak hilang di sana Bu. Itu aja deh. Itu paling simpel kalau mau dikasih jawaban itu. Karena ibu ingin dijaga, wanita itu ingin dijaga. Wanita itu tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Ya. Wanita itu tidak bisa jaga dirinya sendiri. Oh, kalau dilepas saja masalah Bu. Itulah hikmahnya kenapa dengan mahram. Syariat itu tetapkan sesuatu pasti ada hikmah-hikmahnya Bu. Gitu. Manfaat untuk wanita itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian. Apa? Ipar sama perempuan ya nggak masalah. Ya nggak apa-apa. Sebentar mau kemana? Ya nggak apa-apa. Ini apa? Ada pertanyaan lanjutan dengan bilang gini dulu. Kok nggak apa-apa bareng. Umroh? Ya bukan mahram. Mahram itu berarti cari laki-laki kan? Suami atau cari yang laki. Itu. Saya kira tadi mau ke mall aja bareng sama ipar itu nggak masalah. Kalau masalah sampah tidak lagi Bu. Ya sampah yang harus berbeda. Saya harus tahu ini mau kemana. Mau ke Korea sama. Mau ke Korea ke Singapura ke Spanyolnya sama. Sabar ya. Baik, itu saja yang kita bahas pada kesempatan pagi ini sampai siang. Semoga manfaat dan semoga jadi ilmu yang bisa kita amalkan dan kita terapkan. Ya demikian kami cukupkan. Yang materi selanjutnya nanti akan disampaikan lagi dalam info seperti biasa. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah selesai sudah video kita pada hari ini.